Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Mas, bertemu lagi bersama Kak Uci di pelajaran IPA. Oke, sebelumnya adik-adik telah belajar tentang sumber-sumber bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat bunyi, Kak Uci akan menjelaskan terlebih dahulu tentang frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi itu apa? Jadi kan sebelumnya adik-adik sudah tahu bunyi itu terjadi ada getaran kan adik-adik. Nah, jadi kalau frekuensi bunyi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, jadi banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, di sini satuannya itu adalah hertz. Biasanya dituliskan dalam huruf HZ. Ini seperti ini adik-adik, HZ. Ya, jadi satuan frekuensi bunyi itu adalah hertz. Nah, untuk frekuensi bunyi ini dibagi menjadi 3 kelompok adik-adik. Yang pertama itu ada infrasonik, yang kedua itu audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Nah, untuk infrasonik ini adik-adik, frekuensinya itu kurang dari 20 Hz, ya. Jadi frekuensi infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Nah, menurut adik-adik makhluk hidup apa sih yang dapat mendengar bunyi infrasonik? Jadi tidak semua makhluk hidup dapat mendengar bunyi infrasonik adik-adik. Nah, jadi infrasonik ini dapat didengar oleh jangkrik, anjing, gajah, angsa, kuda, kucing, dan hewan-hewan lainnya. Nah, adik-adik bisa mencari tahu hewan-hewan apa saja yang dapat mendengar suara infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini adik-adik, dia itu mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Nah, jadi itu biasanya contohnya itu yang dapat dimanfaatkan dengan suara infrasonik itu untuk mendeteksi getaran dari lempengan bumi atau aktivitas gunung Merapi. Nah, makanya biasanya getaran untuk infrasonik ini, jenis bunyi yang dihasilkan itu cukup besar, ya. Nah, makanya mungkin adik-adik dapat atau pernah melihat hewan seperti gajah, kucing atau anjing atau yang di sekitar kalian. Misalnya ada gempa, sebelum ada gempa itu biasanya mereka sudah tahu adik-adik akan terjadi gempa karena mereka dapat mendengar frekuensi itu kurang dari 20 Hz, ya. Jadi misalnya atau ada pergerakan dari Gunung Merapi akan meletus, biasanya hewan-hewan tersebut sudah dapat mendengar suara tersebut. Nah, biasanya mereka langsung lari dan menjauhi sumber bunyi tersebut untuk melindungi mereka. Nah, yang kedua itu ada namanya audiosonik adik-adik. Nah, audiosonik itu frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini hanya dapat didengar oleh manusia. Nah, jadi untuk frekuensi audiosonik ini hanya dapat didengar oleh manusia. Nah, untuk nada terendah saja adik-adik dalam musik itu biasanya itu frekuensinya itu sekitar 27,5 Hz, ya. Jadi manusia itu memang hanya dapat mendengar suara dengan frekuensi audiosonik, jadi sekitar antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, berikutnya itu ada ultrasonik adik-adik. Nah, ultrasonik itu frekuensinya itu sekitar lebih dari 20.000 Hz. Nah, besar ya adik-adik. Nah, ini hanya dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, adik-adik mungkin nanti di rumah juga bisa cari tahu sendiri hewan apa aja sih yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini. Nah, bunyi ultrasonik ini biasanya untuk menembus suatu medium itu agak sulit adik-adik. Jadi biasanya pemanfaatannya ini dalam dunia kedokteran seperti
USG. Jadi adik-adik mungkin pernah melihat atau menonton video atau melihat ibunda kalian lagi hamil. Biasanya ke dokter itu menggunakan USG adik-adik, jadi biar mengetahui detak jantung dari calon bayinya atau mendiagnosa dari si calon bayi tersebut gitu adik-adik. Nah, pemanfaatan keduanya itu bisa untuk mengukur kedalaman laut. Nah, jadi salah satu manfaat dari bunyi ultrasonik ini dapat mengukur kedalaman laut. Jadi ada alat detektornya adik-adik. Nah, nanti dari suara ultrasonik ini atau bunyi ultrasonik ini kita dapat mengukur kedalaman laut tersebut. Nah, kita lanjut masuk ke materi yang akan kita bahas berikutnya, itu sifat-sifat bunyi. Nah, di sini ada 3 ya adik-adik sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Oke, yang pertama, bunyi dapat merambat. Nah, bunyi dapat merambat ini kalian nanti akan langsung melakukan percobaan tentang bunyi dapat merambat. Nah, biasanya ini adik-adik bunyi ini dapat merambat melalui 3 zat atau 3 medium. Ada zat padat, ada cair, dan ada gas. Ya. Nah, nanti dari ketiga zat ini adik-adik akan melakukan percobaan dan membuat laporannya. Oke. Nah, perambatan bunyi paling cepat itu melalui medium zat padat ya, atau benda padat. Kemudian dilanjutkan dengan benda cair, dan yang paling lambat merambat itu adalah melalui gas. Adik-adik, kita lanjut ke sifat berikutnya, nomor 2 itu dapat dipantulkan. Ya, jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Ada 3 jenis bunyi dapat dipantulkan. Ada memperkuat bunyi asli, ada gema, dan ada gaung. Nah, untuk memperkuat bunyi asli ini adik-adik, biasanya jarak antara sumber bunyi sama bidang pantulnya itu sangat dekat ya, sehingga bunyi yang dihasilkannya itu kembali dalam waktu singkat. Contohnya saat kalian lagi di kamar mandi, misalnya lagi ngomong atau lagi nyanyi, pernah nggak nyanyi di kamar mandi? Ya, itu biasanya merupakan contoh dari bunyi dapat dipantulkan untuk memperkuat bunyi asli. Nah, jadi itu contoh dari memperkuat bunyi asli. Nah, yang kedua itu ada namanya gema. Nah, gema ini jarak sumber bunyi dengan bidang pantul itu cukup jauh adik-adik, sehingga bunyi pantul itu muncul setelah bunyi aslinya itu dikirim. Misalnya bunyi aslinya, misalnya Kak Uci lagi di goa atau lagi di tebing. Nah, biasanya bunyi pantulnya itu datangnya setelah bunyi asli. Misalnya Kak Uci bilang merdeka. Nah, biasanya bunyi pantulnya itu setelah bunyi aslinya. Jadi merdeka, merdeka. Jadi kayak ada pengulangan gitu adik-adik. Ya, pernah mungkin ya adik-adik mencoba gema ini, mungkin atau adik-adik misalnya lagi di tebing atau lagi di yang cukup luas sumber bidang pantulnya, jadi suaranya itu lebih bergema gitu. Jadi bunyi aslinya itu dengan bunyi pantulnya itu ada jarak tuh. Nah, selanjutnya ada gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, sehingga bunyi pantulnya itu berulang-ulang. Nah, contohnya itu pemantulan ini terjadi di dalam bioskop atau di tempat karaoke, misalnya kalian punya teater di rumah. Nah, itu terjadi bunyi pantulnya namanya gaung. Nah, untuk menghindari gaung ini adik-adik, biasanya ruangan tersebut dapat dilapisi dengan bahan-bahan peredam suara. Nah, ini berkaitan juga dengan sifat yang ketiga, yaitu bunyi dapat diserap. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, jadi bunyi itu dapat diserap. Nah, diserap dengan menggunakan apa? Jadi ada benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, biasanya itu contohnya seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol, atau yang benda-benda lunak lainnya.
Nah, makanya untuk mencegah bunyi itu terjadinya gaung, nah itu bunyi itu dapat diserap menggunakan benda-benda ini adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya manfaat bunyi. Ya, jadi manfaat bunyi itu banyak adik-adik. Tadi kan udah ada ya, salah satunya Koci jelaskan dalam frekuensi tadi. Jadi misalnya untuk USG, untuk kedalaman laut. Nah, ini juga sama adik-adik. Nah, ini ada alat namanya stetoskop. Ya, ini untuk mendengar jantung pada manusia. Nah, ini salah satu bentuk dari manfaat bunyi. Nah, yang kedua itu mengukur kedalaman laut. Nah, jadi misalnya kita mau mengetahui berapa sih dalam laut tersebut, danau atau sesuatu yang akan kita ukur. Kan biasanya kalau laut itu ada beberapa yang sulit ya adik-adik untuk diukur langsung ke dalam, dan manusia biasanya ada juga beberapa yang butuh alat bantu. Nah, biasanya ada alat namanya detektor itu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, itu menggunakan gelombang bunyi adik-adik, jadi menggunakan sifat-sifat bunyi yang sudah kita pelajari gitu. Jadi bunyi dapat dipantulkan. Nah, oke adik-adik, sampai di sini adik-adik bisa mencari manfaat-manfaat bunyi yang lainnya, bisa dari buku atau dari internet. Nah, selanjutnya nanti adik-adik dapat melakukan percobaan yang sudah Kak Uci masukkan juga pada bagian referensi. Ada laporannya juga yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sukses buat kita semua. Oke adik-adik, dadah!